Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Didik Irfani, dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa kelas T19 D5 akan menyampaikan informasi terkait dengan apa yang saya dapatkan di pertemuan 2 terkait dengan fungsi dan sejarah perkembangan sistem operasi dan arsitektur sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program, kontrol, atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dan pemakainya. Sehingga sistem pemrogram pengendali itu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. Adapun pengertian sistem operasi dari yang lain adalah sebagai pelaksana perintah atau sebagai pelaksana tata olah aplikasi, dan juga sebagai pengelola sumber daya fisik dan juga abstrak. Tujuan dari sistem operasi adalah sistem operasi untuk membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Kemudian yang ketiga, sistem operasi harus disusun demikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Adapun fungsi dari sistem komputer, yang pertama adalah untuk membentuk dan mengelola sistem file, yang kedua adalah menjalankan program, yang ketiga adalah mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Kemudian jenis-jenis dari sistem operasi adalah ada dua berdasarkan interface, yaitu text-based cell dengan GUI. Yang kedua adalah berdasarkan uses atau peruntukan standalone vs load login. Adapun contoh-contoh sistem operasi adalah DOS, US2, Macintosh, Windows, Linux, dan lain-lainnya. Sudut pandang sistem operasi yang pertama adalah aspek ukuran, kemudian aspek tujuan, aspek kegiatan, dan struktur sistem operasi. Secara sistem operasi itu terdiri dari yang pertama adalah operasi open source, kemudian operasi driven source, kemudian operasi penampung ataupun buffer operation, kemudian operasi spool, kemudian operasi multitato, tumpukan ataupun fed multiprogram operation, kemudian operasi berbagi waktu, dan operasi olahan segera. Generasi sistem operasi itu yang pertama adalah tahun 1945 sampai 1955, yaitu generasi tanpa sistem operasi. Komponen utama. Tabung hampa operasi secara manual melalui proxboard hanya bisa dihitung plus, minus, dan ataupun kali. Kemudian yang kedua, generasi kedua itu berbentuk tumpukan ataupun bit system. Komponen utamanya adalah transistor, input pemakainya part, sistem operasinya adalah multistage. Kemudian generasi ketiga dengan ciri-ciri multiprogram, kemudian kemandirian alat, berbagi waktu ataupun time sharing, dan juga spooling. Spooling ini adalah artinya mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan dan tidak sebagai buffer. Baik, itulah yang saya dapat di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Saya Didik Irfani dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, matkul Sistem Operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.